10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tawarannya di sini, satu, ada pahala berlipat melebihi jihad umumnya, bukan jihad yang khusus ya. Kedua, ada tawaran ampunan dan penjagaan dari dosa. Kalau mau diturunkan dari aneka dosa, saking banyaknya. Dua ini kalau disatukan, satu dan dua disatukan, ada kesimpulan lebih tingginya lagi, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin. Jadi didapatkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 518. Status hadisnya sahih. Nah, sekarang turunan materi ini adalah bagaimana cara kita mendapatkan pahala berlipat, mendapatkan ampunan Allah, meraih cinta Allah. Maka rumus hadis Nabi-Nya, al-amalus salih, kerjakan amal saleh. Kerjakan amal saleh. Ini poinnya. Hanya ini yang bisa menghadirkan nilai dua hal ini yang mendapatkan cinta Allah di ujungnya, amal saleh. Baik. Apa itu amal saleh? Nah, kita lihat turunannya dalam Al-Quran, apa yang disebut dengan amal saleh. Pertama, setiap menyebutkan kalimat amal saleh di Quran, baik langsung kalimatnya amal saleh atau jama' amilus salihat atau rincian turunan amalnya, itu umumnya seringkali diawali dengan kata iman. Walas innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus salihat. Jadi sebelum amal saleh itu ada iman. Turunannya langsung spesifik amalan. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimuna shalah. Amal saleh bentuknya salat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Iman, amal saleh bentuknya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Iman bentuknya amal saleh, wujudnya menepati janji. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum. Iman, amal saleh bentuknya jangan saling celah. Ada perintah, ada larangan. Jadi ketika amal saleh ini dideskripsikan oleh Al-Quran, amal ini selalu didahului dengan kata iman. Para ulama memberikan kemudian bahasan dari kalimat ini yang selalu disertakan pada amal saleh, memberikan definisi pertama, iman, amal saleh itu adalah setiap perbuatan baik yang dilakukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poinnya. Jadi kalau ada orang berbuat baik, tapi kemudian, maaf, amal baiknya tidak didasarkan pada iman, itu dalam istilah syariat gak bisa disebut amal saleh. Apa yang harus kita siapkan? Sehingga mohon maaf, Idul Adha tahun ini mesti ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 518. Rawinya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ma min ayyamin, tidak akan pernah didapati bilangan hari. Ayyam itu jamak dari kata yaum. Kalau ayyam pakai tasydid, jamak dari kata yaum. Yaum artinya hari, ayyam artinya hari-hari, bentuk jamak. Tayyib. Dari perjalanan hari itu kata Nabi, ma min ayyam, tidak akan pernah didapati bilangan hari spesial. Al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi, yaitu saat Anda mengerjakan amal soleh di hari-hari itu, amal Anda langsung dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau Allah sudah cintai seorang hamba, tadi kan Allah mencintai seorang hamba yang mengerjakan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lihat rumusnya. Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Kait dengan bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah mengerjakan amal soleh, Anda berpeluang mendapatkan cinta Allah. Apalagi kalau amal soleh itu dikerjakan berdasarkan tuntunan Nabi, plus dapatnya dari segi waktu dan dari segi caranya. Yang paling menarik, ini yang paling indah. Kalau Anda sudah mendapatkan cinta Allah, lihat persamaannya. Wah, tafsirkan sama dengan di sini.
Lihat, plus tambahan. Dapat cinta Allah, plus kita jadikan equal ke bawah. Orang yang mendapatkan cinta Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka yang pertama Allah berikan pada orang ini bukan sekedar pahala yang berlipat, tapi Allah akan ampuni semua dosanya. Ketika Allah mengatakan akan ampuni dosa, Allah tidak katakan wa yaghfir lakum dzambakum, itu cuma satu dosa. Tapi ketika Allah menyampaikan dzunubakum, semua dosanya berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya pada antum, jangankan yang banyak, coba cek. Maaf, saya ambil yang paling minimal. Adakah di antara kita sampai malam ini yang tidak punya dosa? Boleh angkat tangan. Silakan. Ayo kalau nggak malu angkat tangan. Yang sedikit? Tuh, yang banyak? Banyak banget. Nah pertanyaannya, kalau Anda sadar banyak dosanya, diberi peluang untuk diampuni, kenapa nggak Anda ambil? Tawaran pertama, ikuti Nabi. Ada tawaran nggak Anda ambil? Tawaran kedua, 10 hari. Banyak di situ nggak Anda ambil juga. Kalau semua tawaran sudah diberikan nggak mau Anda ambil juga, Allah perlu menawarkan apa lagi pada Anda? Jadi memang benar kata Nabi, seluruh umatku akan masuk surga. Seluruh umatku kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak ingin. Ketika Allah mengampuni dosa Anda, lihat kalimatnya menggunakan ya di situ. Wa yaghfir. Ya itu satu di antara jenis anita yang pernah saya ajarkan. Mudhari, hamzah, nun, ya, ta. Kalau diawali satu kata kerja dengan huruf satu di antara 4 ini, maka maknanya ada 3. Present, continuous, future. Sekarang, terus, dan nanti. Sampai akan datang. Perhatikan. Sampai Anda berbuat dosa pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya itu tidak terjadi. Perhatikan cara memahaminya. Kalau orang sudah diampuni dosanya oleh Allah, benar-benar dapat ampunannya, maka dia akan dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat dosa lagi sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ciri orang tobatnya diterima, mata pernah salah lihat, dia bertobat kepada Allah, diampuni dosanya, maka ketika dicintai oleh Allah, mata ini akan dijaga lagi supaya tidak berbuat maksiat. Kadang-kadang belum sampai ke lokasinya sudah dipalingkan oleh Allah. Dijaga antum sampai tingkat tertinggi untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Siapa yang tidak menginginkan itu? Kalau hamba naik status menjadi dicintai oleh Allah, dosa diampuni, dijaga diri dari berbuat kesalahan, dan kemudian apa yang terjadi? Amal dinaikkan oleh Allah melebihi amalan jihad fi sabilillah, bahkan dalam jihad visi. Siapa yang tidak merindukannya? Maka ada tawaran kepada kita. Karena itulah para sahabat mempersiapkan 2 bulan sebelum momentumnya. Karena besar tawarannya. Antum ada proyek besar dunia aja siap-siapnya jauh sekali. Antum punya momentum tingkat RT, persiapan juga jauh. Ini bagaimana begini, bagaimana begitu. Masya Allah. Ya, cuman singkat aja untuk urusan dunia disiapkan begitu matang. Maka bagaimana dengan tawaran akhirat yang datangnya setahun sekali? Kalau antum nggak dapat yang tahun ini nih, bahkan sebulan ke depan kurang lebih, antum nggak dapat tahun ini, antum nunggu tahun depan. Dan belum tentu hidup tahun depan. Itu masalahnya. Makanya para sahabat serius. Anda bisa kebayang nggak? Ahli surga aja serius menyambut yang ini. Masa kita yang belum jelas surganya tidak serius?